Jay Itzes dan Kevin Dix siap perkokoh benteng Garuda. Boleh jadi kemarin, di panggung AFF kita kalah. Namun kali ini, sang pelatih John Herdman benar-benar bisa menurunkan kekuatan terbaik timnas Indonesia tanpa harus pusing memikirkan larangan klub melepas pemain dalam persiapan FIFA Asian Cup. Ya, beberapa pemain diaspora yang masuk langganan timnas akhirnya kembali. Bayangkan, Jay Itzes berdiri di jantung pertahanan. Kevin Dix kembali mengisi lini belakang, dan para pemain diaspora terbaik Indonesia kembali berkumpul dalam satu skuad. Pertanyaannya sekarang, apakah FIFA Asian Cup 2026 akan menjadi panggung pertama bagi Garuda untuk benar-benar menunjukkan kekuatan terbaiknya? Inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup 2026 terasa sangat berbeda. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday September-Oktober 2026. Kondisi tersebut memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, karena pemain yang berkarir di Eropa berpeluang dipanggil tanpa hambatan seperti yang terjadi pada turnamen regional yang tidak masuk kalender FIFA. Dan nama pertama yang langsung menjadi sorotan tentu saja Jay Itzes. Bek yang menjadi salah satu pemimpin di lini belakang Garuda ini memiliki pengalaman bermain di level Eropa dan menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kehadirannya ketika Indonesia memasuki kompetisi resmi FIFA. Kemudian ada Kevin Dix. Pemain yang bisa dimainkan di beberapa posisi pertahanan ini juga memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Kehadirannya memberikan opsi tambahan bagi Herdman untuk membangun pertahanan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga fleksibel secara taktik. Jadi, kalau ada yang bertanya mengapa FIFA ASEAN Cup begitu penting bagi Indonesia, jawabannya sederhana. Ini bukan sekedar turnamen ASEAN biasa. Kesempatan memainkan pemain-pemain terbaik dari Eropa membuat level skuad Garuda bisa berubah secara drastis. Beberapa laporan memang menyebut Itzes, Dix, hingga Kelvin Verdong berpeluang memperkuat Indonesia dalam ajang tersebut. Bandingkan dengan ASEAN Championship 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada Juli-Agustus, di luar kalender resmi FIFA. Karena itu, Herdman harus menyesuaikan skuad dengan pemain yang tersedia dari klub lokal dan kawasan Asia Tenggara. Bahkan, daftar wider squad yang dipanggil untuk persiapan ASEAN Championship berisi 50 pemain. Situasi ini tentu membuat fans Indonesia terbelah. Ada yang kecewa karena beberapa bintang Eropa tidak bisa ikut dalam turnamen tersebut. Tetapi ada juga yang justru melihatnya sebagai kesempatan bagi pemain lokal untuk membuktikan diri. Namun setelah ASEAN Championship selesai, perhatian kembali mengarah ke FIFA ASEAN Cup. Disinilah nama-nama besar mulai kembali dipanggil. Herdman bahkan sudah menyatakan ambisi untuk memenangkan turnamen perdana tersebut dan mengumpulkan pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Bagi fans garis keras, pernyataan tersebut tentu sangat menggoda. Mereka tidak ingin Garuda hanya menjadi peserta. Mereka ingin Indonesia datang dengan mental juara. Kalau memang kesempatan memainkan pemain terbaik terbuka, tidak ada alasan untuk tampil setengah-setengah. Dan pertahanan menjadi salah satu bagian yang paling menarik. Jay Itzes dan Kevin Dix bisa menjadi dua nama penting dalam konstruksi lini belakang. Keduanya memberikan pengalaman berbeda, tetapi sama-sama memiliki jam terbang di sepak bola Eropa. Tetapi jangan lupa, ada pemain lain yang juga bisa menjadi bagian dari proyek tersebut. Kelvin Verdong, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Oleh Romeni, hingga Emil Audero juga disebut sebagai pemain diaspora yang berpeluang memperkuat Garuda dalam kompetisi FIFA ASEAN Cup. Artinya,
Kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada dua nama. Jika seluruh pemain yang tersedia dapat dikumpulkan, Hartman bisa memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi turnamen yang tidak masuk kalender FIFA. Dan disinilah fans mulai berhayal. Bagaimana jika Jay Itzes dan Kevin Dix berada di belakang, kemudian lini tengah diisi pemain-pemain terbaik Indonesia, sementara sektor depan diperkuat para striker dan winger yang sedang berada dalam performa terbaik. Secara teori, Garuda bisa menjadi tim yang sangat berbeda. Bukan hanya karena nama-nama besar, tetapi karena Hartman akhirnya memiliki kesempatan untuk memilih pemain berdasarkan kualitas dan kebutuhan taktik, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang tersedia. Namun ada satu hal yang harus digarisbawahi. Peluang dipanggil bukan berarti sudah pasti masuk skuad final. Sampai daftar resmi FIFA ASEAN Cup diumumkan PSSI, publik masih harus menunggu keputusan akhir Hartman. Ini juga yang membuat isu mengenai 11 pemain dicoret harus disikapi hati-hati. Daftar yang beredar di media sosial atau sejumlah pemberitaan belum tentu merupakan daftar pencoretan resmi untuk FIFA ASEAN Cup. Yang sudah ada secara resmi adalah proses seleksi dan wider squad untuk ASEAN Championship. Fans tentu ingin kepastian. Mereka ingin tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan siapa yang hanya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan. Karena semakin dekat turnamen, persaingan untuk mendapatkan tempat akan semakin brutal. Apalagi Hartman sebelumnya sudah menunjukkan bahwa dirinya tidak takut melakukan seleksi. Dia memanggil puluhan pemain untuk membangun gambaran skuad dan melakukan evaluasi sebelum menentukan pilihan akhir. Bagi pemain lokal, situasi ini menjadi tantangan besar. Mereka harus membuktikan bahwa kualitas mereka tidak kalah dari pemain yang berkarir di luar negeri. Sementara bagi pemain diaspora, status bermain di Eropa juga bukan jaminan mendapatkan tempat utama. Justru inilah yang diinginkan fans. Mereka ingin melihat persaingan berdasarkan performa. Kalau pemain lokal lebih bagus, mainkan pemain lokal. Kalau pemain diaspora lebih cocok dengan sistem, berikan kesempatan kepada mereka. Yang terpenting adalah lambang Garuda di dada. Dan untuk Jay Itzes serta Kevin Dix, tekanan tersebut tentu akan semakin besar. Mereka bukan lagi pemain yang sekadar datang untuk melengkapi skuad. Pengalaman dan status mereka membuat ekspektasi supporter semakin tinggi. Ketika kedua pemain tersebut berada di lapangan, fans tentu berharap lini belakang menjadi jauh lebih tenang. Tetapi sepak bola tetap 11 lawan 11. Kehadiran pemain berkualitas tidak otomatis menjamin kemenangan. Hartman tetap harus menemukan formula yang tepat. Dia harus menentukan siapa yang menjadi pasangan terbaik di lini belakang, siapa yang mengisi gelandang, siapa yang menjadi kreator, dan siapa yang dipercaya sebagai ujung tombak. Bahkan jika semua pemain terbaik tersedia, pemilihan starting 11 tetap menjadi teka-teki besar. Inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup 2026 begitu menarik. Indonesia berada di divisi 1 dan hasil drawing menempatkan Garuda di grup A bersama Malaysia, India, dan Singapura. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada September-Oktober 2026. Pertanyaannya adalah, apakah Jay Itzes, Kevin Dix, dan seluruh pemain terbaik Garuda benar-benar akan berkumpul untuk memburu trofi FIFA ASEAN Cup? Kalau Hartman berhasil menyatukan pemain Eropa, pemain lokal, dan seluruh kekuatan diaspora dalam satu sistem, Indonesia bisa datang dengan wajah yang sangat berbeda. Dan kalau pertahanan dipimpin Itzes serta Dix, jangan kaget jika target Hartman bukan lagi sekedar lolos dari grup. Targetnya bisa jauh lebih besar, membawa trofi FIFA ASEAN Cup pertama ke Indonesia.